Tiga kejanggalan kasus kopi sianida Jessica Wongso versi Om Hao. Prof. Edi, wamen kita, mengatakan dia confirm no autopsy, no case. Ini. Jadi kalau memang tidak ada otopsi, menurut dia juga ternyata tidak bisa ada kasus. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi sudah confirm dulu satu hal ini. Persoalan entah apakah dilakukan otopsi atau tidak, tentunya kami meyakini bahwa tidak ada otopsi. Kenapa tidak ada otopsi? Berdasarkan keterangan dari saksi yang melakukan visum et repertum, yaitu Dr. Slamet. Dr. Slamet mengatakan tidak diotopsi. Saya berterima kasih sama beliau karena menyatakan yang sebenarnya, dan confirm berarti no autopsy, no case, no crime. Dan karena itu berarti semua pihak sudah harus menyadari, mengakui bahwa kasus ini harus ditutup seharusnya. Persoalannya sekarang adalah karena sudah terlanjur jadi hukum, bagaimana caranya membukanya? Nah, caranya membukanya ini harus menggunakan hukum progresif tentunya. Mudah-mudahan hari ini juga mahkamah kita bisa mencari jalan keluar. Kami juga sebagai lawyer pasti mencari jalan keluarnya. Kemudian orang yang di samping, saat Jessica garuk-garuk itu bolak-balik, dan kemudian orang yang di belakang dan di sampingnya juga gerakannya bolak-balik, maju mundur. Yang satu bolak-balik tangannya naik turun, yang satu bolak-balik badannya itu kayak maju mundur. Manusia apa yang gerakannya dia bisa maju mundur? Nggak ada, manusia rata-rata maju. Kalau analisa saya, yang Jessica-nya ini yang dia lakukan, dia adalah suatu pengulangan yang sifatnya reversial atau reverse kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi sifatnya adalah reversi, bergerakan maju kemudian dimundurkan, maju dimundurkan. Bukan repetisi. Kalau repetisi itu pengulangannya maju, itu repetisi ya. Tapi kalau umpamanya maju mundur itu yang reversial. Nah, gerakan reversial pada gerakan dia kayak seperti menggaruk kemudian jadi selalu berkali-kali beriringan sama dengan gerakan si orang yang maju mundur ini. Kalau soal gerakan yang seolah-olah jadi kayaknya menggaruk, saya tidak melihat itu sedemikian esensial ataupun krusial lah untuk mengungkapkan kasus ini. Karena itu adalah suatu gerakan natural yang siapapun bisa garuk-garuk. So what? Tidak ada masalahnya soal garuk-garuk. Yang lebih esensial adalah sebetulnya dari pergerakan rekaman-rekaman video ya yang selama ini ada. Dan kemudian kita ketahui ternyata ada rekaman yang sebutnya videonya jauh lebih dekat dibanding yang diandalkan selama waktu persidangan, itu kamera jauh yang diandalkan. Padahal berdasarkan yang diajukan oleh ayahnya almarhum, dia menunjukkan di salah satu TV sebelah itu bahwa itu ada bukti rekaman kamera lagi yang lain yang agak di belakang. Itu secara dekat. Nah, itu dari dulu itu tidak diulas banyak dalam persidangan. Padahal itu sebetulnya bisa memberikan banyak gambaran ataupun acuan mengenai apa yang selama ini terjadi di balik tas yang tidak tertebak oleh orang-orang gitu. Seakan-akan dibilanglah dia menggaruk-garuk karena gatal karena sianida, tumpahan. Padahal dia hanya gini doang nih. Tapi di video itu, di CCTV itu ditunjukkan gini. Seakan-akan dia garuk. Itulah rekayasa itu. Itu kami buktikan di persidangan. Dan ada bukti tandingannya. Ahlinya ada. Siap datang. Dan di sidang dia disebutkan itu rekayasa. Tapi dia diancam pada waktu itu. Ini salah satu. Kemudian yang ada di dalam paper bag, ada tangan dibilang seakan-akan tangan Jessica gini ya. Itu kalau itu lupa saya persis. Tapi yang saya ingat adalah ahli kita yang mengatakan itu tangan Jessica itu manjang seperti nenek lampir gitu. Saksi kita itu membuktikan ini rekayasa. Ini yang benar gitu. Jadi gimana? Nah, kalau nggak benar, panggil saksi itu. Kalau itu nggak benar, tangkap saksi itu kan. Tapi saksi itu bilang siap, kapan saja. Dia dokter dari Jepang. Saya sudah analisa barang ini. Ini adalah tidak benar. Itu yang saya bilang rekayasa. Kemudian juga tidak kelihatan wajahnya. Bagaimana bisa dijadikan bukti apabila wajahnya itu sendiri tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa meyakini itu wajah suatu pelaku?
Nggak bisa sekedar katanya, saya butuh adalah datanya. Datanya itu sendiri bukan kata orang, tetapi dengan kita pengungkapan, kita pastikan dari kontennya bahwa itu kemudian memang tangan yang bersangkutan. Dan kemudian nanti kontennya itu di cross check dengan kamera yang jauh. Jadi kalau gerakan tangan mengambil sesuatu itu di kamera yang jauh kelihatan nggak? Nah dengan demikian kalau umpamanya ada juga gerakan yang kayak gitu, ketahuan jam berapa, detik keberapa, berarti itu memang sinkron. Kalau tidak ada, jelas ini satu konten yang saya bilang itu jadi rekayasa. Cuma kalau ini mau diungkapkan, diajukan, malah jadi memalukan bagi pihak yang mengajukannya di sini. Karena apa? Jadinya kelihatan berupaya menguatkan sesuatu atau berupaya mengumpatkan sesuatu, malah yang jadinya jadi kacau. Kalau ada ketidaksesuaian dari proses hukum yang telah berlaku berjenjang-jenjang, ya dari PN memutuskan 20 tahun, PT menguatkan itu menjadi 20 tahun juga, MA di tingkat kasasi menguatkan 20 tahun dengan pandangan yang sama, kemudian hakim-hakim PK juga memutus yang sama. Nah ini seragam 20 tahun tentu dengan pertimbangan-pertimbangan Pak Hakim sudah yakin ya ada persesuaian terhadap perbuatan yang dikaitkan dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang alat bukti yang sah. Orang melakukan pembunuhan kan disuruh oleh orang lain pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu begitu. Jadi tidak harus ada fakta kepastian hukum bahwa orang itu melakukan membunuh langsung atau menaruhkan racun. Tidak seperti itu. Terus dibilang lagi, ini kan nggak perlu bukti langsung, direct evidence, harus indirect evidence. Ini juga salah penerapan indirect evidence. Itu dalam teori mereka ingin tahunya. Kalau indirect evidence, betul, boleh tidak langsung. Tapi harus juga dibuktikan dengan bukti yang mana dia yang terhubung. Dengan perbuatan Jessica yang ada yang mau melihat, tidak terhubung. Ya kan? Fakta Mirna meninggal karena cyanida tidak terhubung. Ya kan? Yang melihat tidak ada. Konten kreator Hari A. Kurniawan alias Om Hao sampaikan analisa tajam terkait kasus kopi cyanida Jessica Wongso yang menewaskan Mirna Salihin. Om Hao yang juga dikenal sebagai ahli retrokognisi ini membeberkan pengamatannya atas sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Ekspresi empati Jessica Wongso merupakan salah satu keanehan yang disoroti Om Hao. Jessica Wongso, kata dia, hampir sama sekali tidak memperlihatkan perasaan empati semestinya saat kematian Mirna Salihin. Pertama, rasa empati Jessica Wongso tidak menunjukkan empati yang seharusnya saat Mirna Salihin tewas, ungkap Om Hao dalam YouTube Dr. Stefani, Senin 23 Oktober 2023. Selanjutnya ditambahkan Om Hao yakni terkait unsur kimia yang diduga dipakai dalam kasus ini. Menurutnya ada beberapa unsur kimia yang dapat menyakiti bagian tubuh manusia. Unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu yang mudah bereaksi ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia, bisa memengaruhi cedera secara fisik. Terang Om Hao lagi, Om Hao juga disampaikan kecurigaannya mengenai motif harta dan kekuasaan serta diduga ada aktor lain di balik kematian Mirna Salihin. Tentunya juga tentang harta dan kekuasaan, ucap Om Hao, buruknya ada yang numpang di kasus ini, berantai muter kayak rantai setan aja.